Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mencoba berbicara dengan diri kita sendiri. Setelah kita berbincang-bincang, memperdalam sabda Tuhan dalam peristiwa di mana Petrus berbeda pandangan dengan Yesus. Barangkali kita sama seperti Petrus dan juga sama seperti para murid. Perasaan kita sedih karena yang dialami Petrus sama dengan yang kita alami. Kita merasa dekat, tapi sebenarnya kita jauh. Padahal kita sudah merasa rajin berdoa. Namun kita sering banyak diwarnai keinginan pribadi dan juga kebutuhan duniawi semata. Seolah-olah memperjuangkan kebutuhan duniawi hal yang paling penting. Selama menjadi murid Yesus, pernahkah kita mengalami konflik seperti yang dialami oleh Petrus? Barangkali sama seperti yang dialami oleh Petrus. Ketika kita sakit serius, ada konflik dalam hati. Ketika kita kesulitan ekonomi, atau sedang mengalami penderitaan, kita konflik. Ketika tidak ada teman yang menjenguk, kita konflik. Ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, barangkali ketika kita sedang konflik dengan teman pun bisa terjadi. Ketika kita sulit atau tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, justru kemarahan, iri hati, kesombongan, kita mudah tersinggung. Konflik terjadi. Bapak Ibu, selama menjadi murid Yesus, tidak jarang kita mengikuti jalan kita sendiri-sendiri. Jalan yang diberikan Yesus tidak menarik, dan kita didorong pada kepentingan, egoisme, dan kesombongan diri. Bahkan kita sering mengharapkan Yesus yang mengikuti keinginan kita, sehingga sering kita konflik dengan teman, kurang menghargai dan menghormati teman selingkuh. Bapak Ibu, namun kita bersyukur karena sering kita dimampukan oleh rahmat Tuhan untuk memberi kesaksian hidup suci. Kita dapat mengasihi sesama warga lingkungan. Kita dapat aktif terlibat dalam kehidupan gereja. Kita bersyukur pula kita bisa menghantarkan putra-putri yang Kau titipkan menjadi seorang anak yang mandiri dalam hidupnya dan dewasa dalam imannya. Sebagai murid yang setia mengikuti Yesus sampai hari ini, kita tetap berusaha untuk menjalin hubungan pribadi dengan Yesus, dengan berdoa pribadi dan atau bersama keluarga,
ataupun rajin mengikuti Ekaristi setiap pagi. Kita rajin membaca kitab suci, bukan untuk dilaporkan saja, tetapi untuk semakin menjalin relasi dengan Yesus yang semakin dekat. Yesus pernah bersabda dan menyatakan, barang siapa malu mengakui Yesus di depan banyak orang, bahkan dia adalah murid Yesus, maka Yesus juga akan malu mengakui dia sebagai muridnya di depan Bapa di surga. Tuhan, malam hari ini justru kami juga merasakan bangga menjadi murid-Mu. Kami berusaha menjadi saksi-Mu di masyarakat. Saksi kebaikan, saksi kejujuran, saksi hidup berkeluarga yang baik, saksi terbuka terhadap tetangga kami yang membutuhkan bantuan. Tuhan, kami masih ada malu. Tegurlah kami supaya kami setia mengikuti kemana Engkau pergi. Tuhan, saat ini Engkau melihat hati kami yang terbuka ini. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa kami sembunyikan. Tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan. Ampunilah kami ketika kami kerap tidak kuat memanggul salib hidup kami, tidak mampu menyangkal diri karena kami tergoda oleh kebutuhan jasmani serta duniawi yang memikat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, malam hari ini kita merasakan bagaimana Tuhan melihat hati kita, bagaimana Tuhan hendak membuka hati kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Yesus, sehingga Tuhan akan memampukan kita menghadapi kehidupan yang lebih berat. Maka sekarang mari kita doakan doa HPE. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan.
Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, mudah. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Teguran Yesus kepada Petrus merupakan teguran untuk kami. Lembutkanlah hati kami, sehingga kami peka terhadap teguran Yesus melalui sabdanya dan peristiwa hidup sehari-hari. Berilah kami kekuatan agar dapat menempuh jalan sebagai murid Yesus dengan menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Yesus. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingatkan saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah, juga bagi mereka yang lebih. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. marilah kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, serta niat-niat kita senantiasa di dalam bimbingan perlindungan serta berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Good.